karena kita kemeluknya. Oh saya ini bin masuk Islam karena Ustaz Fulan, kalau perlu Ustaz, karena Habib Fulan, karena Kiai Fulan, karena Gus Fulan, jarang hal ini. Kenapa? Akhlaknya kita tidak mencerminkan agamanya kita. Kalau mereka melihat Islam dari perilakunya kita, nggak ada tertarik sama Islam. Dan kenyataan, saya kan juga ngajar dari Mu'alaf Center. Saya tanya, apa penyebab Anda ini masuk Islam? Sepengetahuan saya dan sehingga saya tidak ada satupun yang mengatakan saya masuk Islam karena kalau saya perilakunya begini, tidak ada. Langsung dari sumbernya, Quran, hidayah Allah melalui mimpi atau melalui Rasulullah, langsung sumbernya sudah. Sementara kita ini sebetulnya syiar Islam, sepatutnya, sewajarnya, seharusnya, seyogianya kita ini syiar Islam seharusnya. Al-Qurannya satu, Rasulullahnya satu, Tuhannya satu. Lah kita ini kan miliaran. Kok bisa ada orang masuk Islam bukan karena kita, hanya karena yang satu? Tapi kalau sudah hidayah dari Allah terjadi, terwujud. Tapi ini di sisi lain juga tamparan buat kita. Ini pukulan buat kita. Kalau seandainya mereka kenal Islam bukan dari Allah, bukan dari Al-Quran, bukan dari Rasulullah, gak akan ada yang tertarik dengan Islam. Wes pokoknya orang zaman sekarang ini kapan bener? Ojo sampai dulu orang salah. Itu zaman sekarang. Kapan dia benar kalau melihat ada orang lain salah habis orang ini. Walaupun dia itu juga pernah salah. Seperti lampu merah ini. Diterabas lampu apa? Ngamuk kita, ngamuk. Badan itu bolak-balik dan berapa lampu apa? Itu bolak-balik. Kau nggak tahu. Maka kembali ke cerita ibu-ibu tadi, setelah dia curhat, biasa perempuan kalau tanya ini kan dia curhat 10 menit dulu. Saya jawab, Bu, apa yang jenengan alami Rasulullah pernah alami, bahkan lebih hebat. Jenengan dijahati sama orang, mungkin orang itu jahat sama jenengan, bisa jadi karena jahatnya jenengan, cuma jenengan nggak sadar, makanya mengaku saya nggak jahat dan cari di dewe. Kita ini dinilai orang bukan menilai dirinya sendiri. Kalau kita menilai dirinya sendiri enak, sempurnalah kita. Kita ini dinilai oleh orang. Tapi kalau Rasulullah nggak pernah jahat, dijahati sama orang. Tapi apa responnya Rasulullah? Ngempet, memaafkan, bahkan membalas dengan kebaikan. Itu solusinya, Bu. Apa kata ibu? Kayak main. Ya berat, jangan nggak alami, Ben. Loh, dari syariat dinyang nggak repot kan? Nggak bisa, saya akan tuntut sampai di akhirat. Saya jawab, Bu, apa jenengan nggak punya salah sama orang? Bisa jadi jenengan punya salah sama orang lebih banyak daripada orang salah sama jenengan. Tidak menutup kemungkinan hal ini. Kita ini salah sama orang lebih banyak daripada orang salah sama kita. Nah kalau kita ini mengatakan saya tuntut sampai di akhirat, ya ketahuilah kamu juga bakal dituntut nanti di akhirat. Lah kami nabi kan? Yang tak mungkin dituntut sama manusia, yang ada resiko neraka. Saya tuntut sampai di akhirat. Ketika kamu tenggelamkan orang lain ke dalam neraka karena tuntutannya kamu, dakwaannya kamu, ketahuilah bisa jadi ada orang lain yang juga menuntut dan mendakwa kamu di hadapan Allah, dan kamu pun juga masuk neraka. Lalu aku dalam buruk ya ini, kini dalam rokok buruk, kau pun dalam rokok ini buruk. Saya mau tanya sebagai penutup, Anda pernah nggak punya salah sama orang, tapi sampai sekarang belum sempat minta maaf? Banyak. Saya ingin nyolong gorengan dan nggak matur sampai saya kira. Tangan ini mau bayar dulu, saya urusannya lagi. Melihat mangganya tetangga yang punya belum makan, udah habis duluan gara-gara kita. Dokter bawa tabu, dipenek. Itu sempat ada tanah, nggak sempat. Lo jangan dapat enteng hal ini. Tapi ketika nggak dengan dimaafkan tanpa harus minta maaf. Pengen. Caranya adalah kalau ada orang punya salah sama jenengan, walaupun dia nggak minta maaf. Apa? Tuh, bisa berusul kok, Pak. Yo,